Para romo, bruder, suster, bapak ibu, rekan-rekan kaum muda, saudara-saudari yang terkasih, salam jumpa lagi. Kita akan melanjutkan usaha kita, pembelajaran kita tentang surat Bapak Suci Fransiskus Fratelli Tutti untuk pertemuan yang kedua. Dalam pertemuan yang pertama kita telah bersama-sama mencoba merenungkan usaha-usaha kita untuk membangun kehidupan yang bermartabat. Kita akan melanjutkan permenungan dengan pertanyaan. Bagaimana caranya supaya kita dapat membangun kehidupan yang semakin bermartabat? Bapak Suci Fransiskus menawarkan suatu cara pikir yang baru yang harus kita bangun untuk mengembangkan kehidupan yang bermartabat di tengah-tengah kita. Yang dalam suratnya Fratelli Tutti disebut dengan berpikir berpikir dengan model kita, ya. Bukan aku, kamu, ya. Bukan antara kami dan kalian, tetapi aku dan kamu, kami dan kalian adalah kita bersama-sama. Dan kita bersama-sama itu kita jalani baik dalam konteks jemaat, ya, adalah kita yang berjalan bersama-sama. Bisa kita jalani dalam konteks kebersamaan kita di tengah-tengah RT. Aku dan kamu adalah kita bersama-sama, warga RT, warga RW, warga padusunan, warga desa, kalurahan, kecamatan, kapanewon, dan sebagainya. Semua adalah kita, dan kita hidup bersama membangun suatu kehidupan bersama dengan tatanan yang sungguh-sungguh dapat mengembangkan kehidupan. Budaya atau cara berpikir kita ini lalu mengingatkan kita pada berbagai macam sejarah yang pernah terjadi di tengah-tengah kehidupan umat beriman di Keuskupan Agung Semarang atau di Indonesia secara umum. Misalnya, budaya kita itu mengingatkan kita pada semboyan yang pernah disampaikan oleh Monsinyur Alberto Sugio Pranoto. Kita itu membawa pemikiran bahwa 100% Katolik dan 100% Indonesia. Pemikiran itu membawa kita pada satu proses yang saya sebut dengan anamnese kebangsaan. Kita diajak untuk mengingat kembali, merenungkan kembali bagaimana peran umat Katolik di dalam proses membangun kita Indonesia ini. Indonesia adalah sesuatu cita-cita yang diperjuangkan oleh semua pihak dan umat Katolik menjadi bagian di dalamnya. Kita bangsa Indonesia, kita mengenal pahlawan-pahlawan nasional, ada Yosudarso, ada Agustinus Slamet Riyadi, ada Adi Sucipto, ya. Semua adalah warga gereja yang menghayati kekitaannya sebagai orang Indonesia. Meskipun mereka Katolik, maaf bahasanya kurang baik, ya. Karena kadang-kadang orang kekatolikan itu dianggap sebagai bawaan dari penjajah, ya. Sering kan ada penilaian seperti itu. Tetapi mereka menghayati kekatolikan kita sebagai roh, ya, untuk berjuang bersama dengan seluruh rakyat Indonesia.
sejarah Indonesia, cita-cita Indonesia adalah milik kita semua. Dan itu harus kita perjuangkan sampai saat ini dan seterusnya, supaya Indonesia menjadi negara yang semakin sejahtera, yang semakin bermartabat dan semakin beriman, meskipun dijalani dengan berbagai macam pluralitas agama dan kepercayaan. 3 kata itu menjadi kata kunci yang harus terus kita pegang: sejahtera, bermartabat, dan beriman. Kita bersama-sama. Dan kita itu, ya, kata kita itu yang harus terus-menerus kita jalani hingga saat ini. Meskipun dengan peran-peran yang berbeda, bahkan dengan peran-peran yang bisa dikatakan kecil. Paus Fransiskus memang mengajak kita untuk memulai dari tingkatan yang paling kecil. Kita tidak diajak untuk memulai dengan sesuatu yang besar. Kita justru diajak untuk memulai dari hal-hal yang paling kecil yang dapat kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau kita merenungkan ajakan Paus Fransiskus untuk memulai peran kita, ya, dalam kehidupan dari hal yang paling kecil, kita diingatkan lagi pada sejarah Gereja Keuskupan Agung Semarang. Pemikiran tentang dibentuknya lingkungan di dalam kehidupan menggereja, yang waktu itu mulai disampaikan oleh Romo Strater, yang lalu juga dikembangkan, semakin dihidupkan oleh Romo Albertus Sugiopranoto, ya, waktu itu masih menjadi Romo Paroki di Bintaran, ya, bersama dengan Romo Joyo Seputro ketika beliau berbicara dalam pertemuan Romo-Romo di Yogyakarta. Mereka mengemukakan, menyampaikan gagasan tentang dibentuknya lingkungan di dalam kehidupan menggereja. Dan yang mereka cita-citakan tentang kehidupan lingkungan di dalam gereja itu bukan hanya sebagai penerus reksa pastoral, sakramental, liturgi dari paroki kepada umat. Lebih dari itu, beliau mencita-citakan supaya melalui kehidupan lingkungan di tengah-tengah gereja itu, umat lalu dapat memikirkan, dapat merencanakan, dan dapat melaksanakan peran serta yang lebih konkret di dalam kehidupan masyarakat di tingkat yang kecil itu, entah RT atau RW atau padukuan di mana lingkungan itu berada. Sehingga kehadiran gereja, paroki di tengah-tengah kehidupan masyarakat itu lalu benar-benar terwakili dan terwujud melalui berbagai macam gerakan yang dipikirkan, direncanakan, dan dilaksanakan oleh umat di lingkungan setempat. Maka kita benar-benar diajak, ya, untuk memulai membangun, ya, kehidupan yang bermartabat itu dari peran kita sehari-hari. Pertemuan yang kedua ini mengajak kita untuk merefleksikan motivasi kita sebagai orang Katolik di dalam usaha kita atau di dalam setiap langkah kita melaksanakan peran-peran publik di tengah kehidupan masyarakat. Apakah iman kita
sudah sungguh-sungguh menjadi dasar yang kuat untuk mengembangkan budaya kita di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Contohnya menurut saya sangat sederhana ya, bagaimana iman itu sungguh-sungguh bisa meresapi setiap perjalanan tindakan pelayanan kita. Misalnya kita menjadi ketua RT. Ketua RT yang Katolik. Apakah kekatolikan itu benar-benar meresapi kita? Mungkin, ya ini mungkin, kalau kita hanya sekedar melaksanakan tugas, Pak RT tahu ada warganya yang sakit, ya diam saja, ya, mengatakan sing butuh sopo, ya. Salah sendiri nggak melapor, kalau sakit keluarganya nggak ada yang datang lapor. Tetapi ketika kekatolikan itu menyentuh hatinya, semua bisa berubah. Ya. Pak RT akan berinisiatif datang menyapa. BPJS-nya bagaimana? Sudah terbayar belum? Kalau belum dipikirkan bersama-sama, mengajak warga berkumpul untuk menolong. Itu cara kita membangun budaya hidup yang tidak mengasingkan satu dengan yang lain. Itu cara kita melanjutkan roh perjuangan sejarah yang telah dilakukan oleh para pahlawan kita di tengah-tengah kehidupan yang konkret sekarang ini. Itu cara gereja hadir di tengah-tengah kehidupan masyarakat, membawa kekatolikannya menjadi roh untuk membangun kehidupan bersama. Semoga pertemuan yang kedua ini sungguh-sungguh membawa kita semua semakin masuk ke dalam batin kita sendiri dan membawa Fratelli Tutti ini masuk meresap dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam peran serta kita di tengah-tengah kehidupan masyarakat setiap hari. Cerita-cerita yang Bapak Ibu sampaikan sebagai ketua RT, ketua RW, mungkin juga ada yang menjadi anggota legislatif, ya. Bagaimana menjalani perannya, silakan diceritakan, dan sekali lagi jangan lupa share di dalam link yang sudah kami sediakan. Cerita Bapak Ibu yang tertulis dalam link ini akan sungguh memberi masukan yang sangat besar bagi kami juga untuk nanti merencanakan ke depan karya-karya pelayanan yang dapat kami lakukan untuk semua umat di Keuskupan Agung Semarang ini. Semoga dengan merenungkan pertemuan yang kedua ini, kita dapat semakin meresapkan nilai-nilai kekatolikan kita dan membawa nilai-nilai kekatolikan itu di dalam sejarah kehidupan masyarakat. Tuhan memberkati.